itu modalnya 50 juta sampai 500 juta. Aturan ini sekarang cepat berubah, gampang berubah. Satu sisi kita di daerah belum bisa melaksanakan dengan tertib, dengan baik, sesuai aturan dari pusat. Sudah muncul aturan baru, gitu ya, aturan baru yang terus harus dilaksanakan, sehingga tidak hanya masyarakat yang ada di desa, di kecamatan, kami pun yang ada di dinas yang melayani masalah perizinan juga kader juga, yang baru belum selesai diterapkan muncul aturan baru, diubah lagi. Nah ini, oleh karena itu Bapak sekalian, saya ingin sampaikan situasi kondisi tentang masalah perizinan termasuk dinas yang saya tangani. Judulnya adalah DPM PTSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dinas ini yang paling susah dibaca. Orang sering keder DPM PTSP. Jangankan Bapak Ibu kalau dibaca DPM PTSP, saya juga sering salah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Jadi kalau di masyarakat kurang keren, kurang beken gitu ya. Yang beken itu dulu namanya Dinas Perizinan, Badan Perizinan Terpadu. Nah, itu dulu tuh. Mau kemana? Dinas Perizinan. Mau kemana? DPM PTSP. Apa itu DPM PTSP? Gitu. Jadi sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi, Bapak sekalian, dinas kami ini sekarang itu memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi investasi. Dinas Penanaman Modal, investasi, urusan berkaitan dengan investor, investasi. Yang kedua adalah urusan pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu itu menyangkut masalah perizinan. Walaupun sekarang pintunya satu, jendelanya masih banyak. Apa artinya? Pelayanan terpadu satu pintu kalau bicara kebijakan dari pusat itu adalah di situ masuk pendaftaran, di situ masuk ngambil hasil. Di pintu itu masuk, daftar, di situ ngambil hasil. Apakah sekarang udah bisa seperti itu? Belum semua. Mana yang sudah, mana yang belum. Kalau yang sudah, seperti pelayanan untuk izin praktek dokter, bidan, perawat, apoteker, masuk di kita, keluar. Tapi itu pun memang diawali dengan adanya pengaturan dari dinas kesehatan. Tapi lebih cepat itu. Bahkan kita sering turun ke lapangan, di rumah sakit kita buka pelayanan perizinan untuk pusat kesehatan. Yang namanya Bapak Ibu, ada yang keluarganya dokter, bidan, perawat, apoteker, terus ahli farmasi dan lain sebagainya, itu bisa dalam 2-3 jam selesai. Dalam 1 hari paling lambat selesai, karena turun ke lapangan ke suatu tempat, itu pendaftaran diperoleh langsung bisa dikeluarkan. Kenapa bisa lebih cepat? Karena produk DPM sekarang perizinan kita itu tanda tangannya tidak perlu tanda tangan basah. Jadi saya tidak perlu tanda tangan dulu baru dikeluarin. Yang penting itu ketika persyaratan lengkap, memberi syarat, kemudian tinggal dinotifikasi. Jadi tanda tangannya digital, elektronik.
Tapi orang desa banyak yang penasaran, Pak ini berarti ya, jadi ya tuh tanda tangan. Gitu. Banyak kan orang-orang di itu bertanya-tanya, bener sih cari tanda tangan Pak, cari sah. Padahal di situ ada barcode di sebelahnya. Itu mengetahui itu asli tidaknya, terdaftar tidaknya, resmi tidaknya, tinggal pakai handphone di scan. Nah, ketika yang resmi muncul datanya, oh nama Arbol ini. Tapi ketika di scan itu keluar, berarti ada kebenaran gitu. Apa? Ya, itu ya, yang tercepat, tersingkat. Kemudian apalagi yang membuat perizinan pelaku usaha itu cepat, itu yang diuntungkan yang berikutnya kita adalah para pelaku usaha UMKM, IKM. Itu para pelaku usaha UMKM, IKM itu. UMKM usaha mikro kecil menengah, IKM itu industri mesin kecil menengah, home industri. Ada dua, IKM ada UKM, UMKM. Apa bedanya? Kalau IKM itu adalah para pelaku yang memproduk home industri. Nah, kalau UMKM usaha mikro kecil menengah itu yang dagang, yang memasarkan. Semua pelaku IKM bisa merangkap sebagai pelaku UMKM, tapi tidak semua pelaku UMKM bisa merangkap sebagai pelaku IKM. Kalau saya memproduksi bikin langina, kalau di Cisayong kan hasil itu, ciri khasnya apa? UMKM apa Cisayong? Keripik ikan. Nah, kalau saya memproduk keripik ikan dari barang mentah dari barang jadi, saya bisa merangkap sebagai UMKM. Saya membuat, saya terus memasarkan. Gitu. Tapi kalau saya sebagai yang tukang dagang memasarkan, belum tentu bisa memproduk, gitu ya. Oleh karena itu di Pemda itu masing-masing ada dinas yang melakukan pembinaan. Para pelaku IKM, hukum industri itu dibina oleh Disdagin, Disperindak. Judulnya sekarang Disdagin, Dinas Perdagangan Perindustrian. Kemudian para pelaku usaha yang UMKM memasarkan itu dibina oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Jadi masing-masing punya peranan. Salah satunya apa? Kalau yang di Disdagin, Disperindak itu urusan hukum industri. Jadi ketika membina, melatih, biasanya ada bintek, ada workshop pelatihan 3 hari biasanya. Karena saya mantan kepala dinas perdagangan perindustrian, sekaligus juga koperasi UMKM, saya pernah menjabat itu. Jadi nanti kalau ada pelatihan itu, kemudian bidangnya apa urusannya, urusan jahit menjahit, atau urusannya perbengkelan, atau urusannya makanan minuman, itu selesai pelatihan dikasih alatnya, dibantu. Kalau tukang jahit dikasih mesin jahit, kalau yang bengkel dikasih kunci-kunci satu set sebelah. Bengkel itu. Kalau yang tukang ranginan, tukang goyang dikasih alat goyang-goyangnya begitu. Itu pemerintah itu sebenarnya itu. Makanya di sini saya berharap para ketua forum UMKM IKM itu harus banyak berkomunikasi, banyak diskusi. Nah, nanti kalau di kecamatan dibutuhkan Cisayong urusan produk keripik ikan, apa alatnya untuk produk itu? Itulah yang diusulkan
kepada pemerintah desa, kecamatan, dikawal oleh camat dalam muslimah kabupaten ini. Nanti ini dinas perdagangan perindustrian harus memprogramkan menganggarkan ini untuk peralatan bahan produk untuk pembuatan keripik ikan. Jadi nanti ini dianggarkan usulkan. Kalau tidak diusulkan, tidak dianggarkan, program apapun yang kita perlukan berat untuk terrealisasi. Si saya kan ngetopnya urusan ikan ya. Iya, berarti itu sarana prasarana alat-alat produksi, alat-alat yang untuk memasarkan termasuk itu berarti harus diperhatikan urusan produk-produk yang dalam pengolahan ikan. Jadi, nah, bagaimana kelebihannya untuk para pelaku UMKM? Para pelaku UMKM, Bapak sekalian, ketika mau berusaha mengurus izin itu cukup dengan memiliki NIB, nomor induk berusaha, daftar ke OSS, kemudian NPWP, melampirkan pernyataan mandiri, keluar NIB. Nomor induk berusaha itu sebagai dokumen kita untuk melakukan usaha, menjalankan usaha. Kalau zaman dulu sebelum ada OSS ini, kalau kita mau usaha itu kan kadang-kadang ada bangunan perlu ngurus IJB, terus operasionalnya supaya bisa legal ada izin operasional. Nah, jadi para pelaku UMKM rada ribet, apalagi yang kelasnya masih kelas pemula, modalnya kecil, harus ada IMB. Itu sambil berjalan. Kalau kemarin-kemarin kan ada bangunan, nggak ada IMB-nya, mau PP langsung, ada izin nih, tutup, segel. Nah, sekarang kalau UMKM, walaupun ada bangunan, silakan usaha jalan. Tapi dengan catatan itu yang tadinya itu ada pernyataan mandiri itu yang menyatakan akan mengikuti aturan di daerah yang diperlukan sesuai dengan aturan daerah. Contohnya urusan bangunan perlu ada IMB. Sekarang namanya bukan IMB, namanya PBG. Jangan salah, Pak Lurah ya. Di saya pengusaha dan kata Pak Lurah kok nyiapin IMB gitu. Iya, IMB siap. Judulnya bukan IMB, itu PBG sekarang. Produknya persetujuan bangunan gedung. Yang hari Pak Lurah mana aja si Moe, itu nih. Cibetang. Terus yang lain sekdes. Itu daerah-daerah untuk ramai proyek kita. Masuk Pak. Hah? Masuk. Tahan bakar. Ya itu. Jadi UMKM ya, para pelaku UMKM itu seperti itu. Jadi yang lebih diuntungkan sekarang lebih diperhatikan adalah para pelaku UMKM. Nah, siapakah pelaku UMKM itu? Usaha mikro, kecil dan menengah. Bagaimana yang masuk klasifikasi mikro, kecil, menengah? Nah, kalau yang masuk ke klasifikasi mikro, dulu sebelum OSS berbasis risiko, para pelaku usaha mikro itu modalnya 50 juta ke bawah. Tukang cendol, tukang bakso, tukang apa di sini, tukang bubur, 50 juta ke bawah modalnya. Tapi sekarang yang masuk kelas mikro adalah 1 miliar ke bawah modalnya. Jadi kalau Pak Lurah punya toko kios, kira-kira ayah tetap 1 miliar modal barang-barang. Nah, berarti kalau asukan tak mikro, usaha mikro itu yang langsung ngacil tadi itu. NIB langsung kecil, langsung jalan usahanya. Nah, kemudian kecil, dulu yang masuk klasifikasi usaha kecil itu modalnya 50 juta sampai 500 juta. Itu kecil, berarti tukang apa kira-kira?
50 juta sampai 15 juta, mungkin di toko-toko juga sudah jalan. Tapi sekarang berapa? 1 sampai 5 miliar modalnya. Di luar tanah dan bangunan. Berarti kelas udah berhemat punya usaha material atau material. Yang 1 miliar sampai 5 miliar. Ya. Kemudian menengah modalnya 50 miliar sampai 5 miliar sampai 10 miliar itu yang kedua. Di atas 10 miliar itu kelas berat besar. Nah, kalau menengah itu dulu itu 500 sampai 2,5 miliar itu dulu. Itu terjadi perubahan itu. Makanya sekarang yang UMKM ini yang punya pabrik juga nggak UMKM. Oh iya terus supaya murah gampang izin. Karena yang IB ini adalah nomor induk berusaha seperti kita punya KTP. Di KTP itu ada apa namanya sekarang? NIK, nomor induk kependudukan. Nah, dimanapun kita berada, itu NIK-nya itu NIK walaupun tidak. Hari ini kegiatan sosialisasi dan pelayanan sosialisasi OSS RBA berbasis risiko, kemudian ada pelayanan atau helpdesk tentang tata cara pembuatan NIB, permohonan pengajuan nomor induk berusaha. Jadi kita di samping mengevaluasi tentang perkembangan situasi perizinan yang ada di Kecamatan Ciseeng, termasuk juga investasi. Jadi potensi investasi di Ciseeng seperti apa. Nah, jadi kita ingin semua pelaku usaha itu baik UMKM, IKM maupun pelaku usaha yang masuk kategori kelas menengah ke atas itu harus terdaftar di Kementerian Investasi BKPM. Nah, salah satunya adalah memiliki nomor induk berusaha. Nah itu, jadi kalau sudah memiliki nomor induk berusaha itu bagi UMKM bisa langsung menjalankan usahanya. Kemudian bagi perusahaan yang memang kelas menengah ke atas itu menyesuaikan kalau dia ada bangunan perlu perizinan yang harus ditempuh, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang lainnya harus betul-betul bisa menyesuaikan dengan aturan yang ada di daerah. Rencananya Pak, apakah ke depan akan melakukan sosialisasi ke setiap kecamatan? Ya, kita coba setiap tahun ada semacam ya sosialisasi dan evaluasi. Ya, karena ini mulai tahun 2021 itu kita sudah laksanakan, maka ya lebih banyak kita evaluasi. Kalau sosialisasi itu kan sebenarnya sudah lama kita lakukan, hanya sambil mengingatkan kembali. Mungkin para pelaku usaha yang ada itu pada lupa atau mungkin tata caranya seperti apa. Gitu. Ini yang kita pandu untuk bisa mengajukan persyaratan termasuk juga pelayanan